Kejaksaan Tinggi Jawa Timur masih memburu tersangka lain dalam kasus dugaan korupsi di Kebun Binatang Surabaya senilai 10,2 miliar rupiah. Hingga saat ini mantan Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya Khairul Anwar sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tak hanya manusia, hewan juga menjadi korban korupsi di Indonesia. Salah satunya adalah kasus korupsi di Kebun Binatang Surabaya. Mirisnya, pelaku adalah sang Direktur Utama Khairul Anwar. Praktik korupsi di Kebun Binatang ini berlangsung sejak 2013 hingga 2024. Kerugian negara akibat praktik korupsi selama 8 tahun ini mencapai 10,2 miliar rupiah. Tak hanya Khairul, Kejati Jatim menduga tersangka lebih dari satu orang. Kejati Jatim pun buka suara terkait alasan pengungkapan kasus yang memakan waktu cukup lama. Korupsi itu dimanapun tidak ada yang berdiri sendiri, pasti ada hal yang lain atau pihak lain. Jadi perkara ini masih terus kami dalami oleh penyidik. Pengumpulan alat bukti tentunya terus dilakukan untuk menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Selanjutnya mengenai kemungkinan adanya keterlibatan dari pihak lain, tentu kami masih menunggu fakta dari hasil penyelidikan tim. Yang dalam ini kalau ditemukan adanya cukup bukti, maka tentu kami lakukan pengembangan. Korupsi dana operasional KBS berhasil terungkap usai adanya laporan dari masyarakat pada tahun lalu. Dari hasil penyelidikan sementara, korupsi diduga dilakukan mulai dari biaya pakan satwa hingga anggaran sarana dan prasarana. Kejati pun menegaskan akan menindak siapapun yang terlibat sesuai dengan hukum yang berlaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyebut dugaan korupsi di Kebun Binatang Surabaya sudah terendus sejak lama. Pihaknya pun mendukung penuh pengungkapan kasus itu. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi buka suara terkait dugaan korupsi di Kebun Binatang Surabaya yang melibatkan ex-Dirut KBS Khairul Anwar. Eri menyatakan dugaan korupsi di Kebun Binatang Surabaya sudah dicurigai sejak lama. Eri pun mendukung penuh pengungkapan kasus ini. Jadi apapun yang ada di permasalahan di Pemkot ya memang harus dibenarkan. Seperti yang data yang ada di KBS bahwa ada 8 miliar ketika ada di dalam kas laporan tapi tidak ada uangnya mulai zaman Bu Risma sampai dengan ini kita buka semuanya. Kasus korupsi dan operasional KBS berhasil terungkap usai adanya laporan dari masyarakat pada tahun 2025 lalu. Dari hasil penyelidikan sementara, korupsi diduga dilakukan mulai dari biaya pakan satwa hingga anggaran sarana dan prasarana. Kini setelah kasus korupsi terbuka, Kebun Binatang Surabaya pun terus berbenah. Anggaran dipantau seksama sehingga hewan yang ada di dalamnya hidup dengan layak. Sementara kondisi satwa dipastikan stabil dan sehat dengan skor kondisi fisik ideal rata-rata 3 hingga 3,5 dari skala 5. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Selainnya, harimau putih bernama Anggun yang menjadi daya tarik Kebun Binatang Semarang dinyatakan mati. Jadi satwa langka itu mengalami infeksi, diduga akibat kesalahan prosedur anestesi oleh tim perawat satwa. Seekor satwa langka harimau putih bernama Anggun milik Kebun Binatang Semarang ini terekam amatir saat sekarat hingga mati dan viral. Akibatnya, kematian satwa ikon Kebun Binatang Semarang ini menjadi pukulan bagi pemerintah kota Semarang. Diduga penyebab kematian dipicu kesalahan prosedur anestesi yang memicu abses hingga infeksi parah di bagian leher. Kehilangan ini pun sangat disesalkan karena selama ini Anggun menjadi ikon dan daya tarik wisatawan datang ke Kebun Binatang Semarang. Wali Kota Semarang pun meminta dilakukan penyelidikan menyeluruh untuk mengetahui penyebab pasti yang melatar belakangi kematian Anggun. Selain itu, diharapkan hasil penyelidikan bisa menjadi bahan evaluasi petugas yang bertanggung jawab dalam perawatan satwa. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Ya, pernyataan warga boleh menindak tegas dan boleh melawan begal disampaikan juga oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan. Perintah Pak Kapolda untuk Jadi menjawab pertanyaan keluhan warga akan maraknya begal di Jawa Barat, polisi menegaskan tetap menurunkan aparat ke lapangan untuk mengatasi begal yang meresahkan, tapi warga juga diperbolehkan asal dengan tindakan terukur.
perintah Pak Kapolda untuk tidak tegas dan terukur. Jelas ya. Dan ini tidak hanya kepada polisi, kepada masyarakat pun boleh. Ya, pada masyarakat boleh dengan catatan tadi itu ya juga tegas terukur ya. Jangan sampai mati lah bahasanya ya. Jadi kita sampaikan seperti itu dan terima kasih karena tadi saya katakan di awal terima kasih sekali pada masyarakat yang telah memposting itu kepedulian bermasyarakat dan upaya kita di dini hari ini tentu akan kita lakukan CP yang sangat harus sesuaikan dengan waktunya. Ya, jadi pagi pukul 12 sampai jam dini hari ini merupakan jam-jam yang rawan akan kita perbanyak ini personilnya. Ya, sementara itu sedikit berbeda, Wali Kota Bandung M. Farhan mengingatkan warga untuk tidak main hakim sendiri. Untuk penindakan begal, kewenangannya sepenuhnya ada di kepolisian. Polisi sudah memberikan lampu hijau kepada masyarakat melakukan penindakan. Tapi ingat, ada dua hal yang mesti diperhatikan. Satu, penindakan terhadap para pelaku ini adalah sebagai bagian dari kita melakukan bela diri. Kedua, jangan main hakim sendiri karena ada resiko salah sasaran. Gitu. Nah, jadi kita memang harus hati-hati dan ingat yang berwenang melakukan penindakan sesuai hukum hanyalah aparat hukum. Jadi selainnya harimau putih bernama Anggun yang menjadi daya tarik kebun binatang Semarang dinyatakan mati. Jadi satwa langka itu mengalami infeksi, diduga akibat kesalahan prosedur anestesi oleh tim perawat satwa. Seekor satwa langka harimau putih bernama Anggun milik kebun binatang Semarang ini terekam amatir saat sekarat hingga mati dan viral. Akibatnya, kematian satwa ikon kebun binatang Semarang ini menjadi pukulan bagi pemerintah kota Semarang. Diduga penyebab kematian dipicu kesalahan prosedur anestesi yang memicu abses hingga infeksi parah di bagian leher. Kehilangan ini pun sangat disesalkan karena selama ini Anggun menjadi ikon dan daya tarik wisatawan datang ke kebun binatang Semarang. Wali Kota Semarang pun meminta dilakukan penyelidikan menyeluruh untuk mengetahui penyebab pasti yang melatar belakangi kematian Anggun. Selain itu, diharapkan hasil penyelidikan bisa menjadi bahan evaluasi petugas yang bertanggung jawab dalam perawatan satwa. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Oh ya, aku tuh nggak pernah dendam ya sama siapapun kecuali warga yang nonton Sindo News TV. Tempat toksik. Menurut aku tuh yang nonton Sindo News TV ya walau ada positifnya ya, likes. Soalnya di sana tuh apa aja jadi bahan omongan. Hari ini berita ini, besok berita itu, diomongin, digimikin, kayak nggak happy gitu. Nggak punya kerjaan lain apa yang nonton berita-berita kayak gitu. Kamu tuh warga Sindo, siaran di Sindo, upload di Sindo. Sudah minta maaf sana. Oke. Aku bilang bahwa mayoritas warga Sindo itu toksik. To be honest, aku nggak pernah bermaksud ke sana ya. Tapi sosial media, konten asumsi ke sana, aku nggak ada pembelaan sedikit pun. Aku minta maaf yang jelas terlalu liar atas kesalahan kemarin. Aku minta maaf ya warga Sindo. Kita simak beritanya. Aku bilang bahwa mayoritas warga Threads itu toxic. To be honest, aku nggak pernah bermaksud ke sana. Tapi sosial media, konten kadang nggak ada maksud ke sana tapi asumsinya ke sana, tapi yang jelas ya, melalui media sosialnya Endang Yustika minta maaf. Dirinya mengaku dalam ucapannya tak ada maksud menjelek-jelekkan warga Threads. Ia juga membantah sejumlah rumor yang menyudutkan dirinya. Sebagai bentuk tanggung jawab, ia mempersilahkan ke pihak yang merasa dirugikan menghubungi nomor dari legal representatif timnya. Aku bilang bahwa mayoritas warga Threads itu toxic. To be honest, aku nggak pernah bermaksud ke sana, tapi sosial media, konten kadang nggak ada maksud ke sana tapi asumsinya ke sana, tapi yang jelas aku nggak ada pembelaan sedikit pun. Aku minta maaf dari sisi itu. Tapi yang jelas rasanya bolanya terlalu liar dan aku nggak bisa kontrol itu. Fitnahnya terlalu keji, rumornya terlalu menyebar luas yang aku nggak bisa benar-benar handle. Banyak rumor yang bilang bahwa aku scammer dan aku mungkin merugikan beberapa pihak, tapi yang jelas di sini aku sangat kooperatif, sangat terbuka untuk teman-teman yang merasa dirugikan. Silahkan hubungi nomor dari legal representatif dari aku dan tim. Dan aku sangat terbuka kalaupun ini memang harus dibawa ke jalur yang seharusnya. Tapi kalau buktinya valid.
Jadi kalaupun ternyata tidak ada bukti di situ, aku harap ini jadi pelajaran bersama, lebih hati-hati lagi dalam menulis, berucap ya, saling, karena ini bukan cuma tentang aku, tapi tentang my family, klien, dan tim. Kesalahan yang kemarin aku minta maaf, aku akan terus lanjut jadi wanita yang tegak. Sebelumnya influencer dan pebisnis Endang Yustika menyebut warga medsos Threads toksik dan tak punya pekerjaan. Dirinya juga mengkritik orang yang suka nongkrong tapi membahas ulasan dari Threads dan dia berujar di media sosial Instagram dan Threads. Oh ya, aku tuh nggak pernah dendam sama siapapun, kecuali warga Threads. Tempat paling toksik di muka bumi ini menurut aku Threads. Walaupun ada positifnya ya. I mean like, soalnya di sana tuh siapa aja jadi bahan omongan. Hari ini mereka ngomongin artis, besok ngomongin influencer. Belum lagi kayak luar biasa lah, semuanya orang diomongin. Itu circle orang-orang yang nggak punya kehidupan, nggak happy, nggak punya kerjaan, nggak punya uang, dan bisa dibilang nggak punya identitas. Karena orang kalau punya background, pendidikan, punya tempat kerja, suaminya berkecukupan, keluarga bahagia, dia nggak akan ngumpul di orang-orang tersebar. Ya kan, lu tau kan Threads rame ini, rame itu. Dan ramenya itu bener-bener ngomongin gue kalau ngumpul sama temen. Be, lu tau gak sih yang di Threads? Dia yang gue cut off. Enggak. Lo gak usah jadi temen gue. Kalau lo dateng ngomongin Threads, bye, lo juga toxic. Karena lo adalah warga Threads. Hari ini gue gak mau